Ya, kita sementara membahas tentang the lifestyle of Jesus, gaya hidup Yesus. Sebab saya percaya yang mentransformasi kehidupan seseorang bukan soal mujizat, bukan soal keselamatan, tetapi yang mentransformasi kehidupan seseorang adalah ketika kita hidup sama seperti Yesus hidup. Mujizat adalah awal, keselamatan adalah awal, dalam arti penebusan dosa adalah awal dari sebuah perjalanan yang bernama keselamatan. Keselamatan seharusnya dilihat sebagai sebuah journey. Saya tidak pernah melihat keselamatan sebagai sebuah titik peristiwa, tetapi keselamatan adalah sebuah perjalanan. Yesus tidak pernah berkata bahwa dialah tiket menuju surga. Yesus berkata dialah jalan menuju Bapa. Anda lihat, berarti kalau Yesus bukan tiket, berarti kita bukan terima Yesus satu kali kemudian kita bawa kemana-mana dan kemudian kita tidak pernah melakukan apa-apa, hanya tunggu kapan waktunya tiba, kemudian oh sudah waktunya kembali ke rumah Bapa, ini tiketnya. Yesus tidak pernah berkata dia tiket, Yesus berkata dia jalan. Artinya supaya Anda dan saya bisa sampai pada tujuan, kita harus terus-menerus berjalan bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya keselamatan adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah peristiwa. Dimulai dari pengampunan dosa, penebusan, dan diakhiri dengan yang namanya keserupaan dengan Kristus. Pengampunan itu penting, penebusan dosa itu penting. Tetapi pengampunan penebusan dosa itu menjadi penting sebab dia adalah titik awal dari sebuah keselamatan. Bukan titik akhir. Tanpa start tidak ada finish. Anda setuju? Tanpa garis permulaan Anda tidak bisa melalui garis akhir. Tetapi ingat, start tetap start, bukanlah sebuah garis akhir. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa startnya dimulai dari pengampunan dosa, dari penebusan Kristus. Tetapi diakhiri bukan pada pengampunan dosa itu sendiri, tetapi diakhiri pada keserupaan dengan Kristus. Yang mengubahkan kita sekali lagi bukan apa yang Tuhan perbuat kepada kita. Yang mengubahkan kita adalah ketika kita berjalan untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Sudah 2 minggu berturut-turut kita, 2 sesi berturut-turut kita bicara soal gaya hidup. Yang pertama adalah gaya hidup di mana Yesus itu selalu bekerja bersama-sama. Yesus itu mau bersinergi dengan orang. Dia sanggup buat mujizat, tetapi dia tuntut orang untuk percaya supaya mujizat itu bisa dialami oleh orang tersebut. Roma 8:28 jelas berkata bahwa Allah turut bekerja, bahasa Inggris bagus, God works together. Jadi Allah mau bekerja bersama-sama. Jadi dia butuh sinergi dengan Anda. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Amin, haleluya. Dia bisa buat tanpa kita sebenarnya. Amin, haleluya. Tetapi Tuhan tidak mau melangkah tanpa Anda dan saya. Makanya ada statement yang dikatakan Billy Graham berkali-kali, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Sebab dia mau bekerja bersama-sama dengan Anda dan saya. Yang kedua, kita bicara tentang the lifestyle of wisdom, gaya hidup hikmat. Gaya hidup hikmat, di mana kita perlu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab kekudusan, pengampunan, itu semua adalah gaya hidup hikmat yang bisa menyelesaikan persoalan dalam hidup kita. Percaya adalah hikmat. Dan ketika kita hidup dalam hikmat, kita dikembalikan kepada pemilik kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi hikmat adalah gaya hidup orang yang percaya. Hikmat adalah gaya orang hidup orang yang mengasihi Tuhan, menjalani bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya akan bicara the lifestyle of mercy. Gaya hidup belas kasihan. Sadarkah Anda bahwa salah satu gaya hidup yang paling esensial dari Yesus adalah Yesus selalu melakukan sesuatu yang disebut belas kasihan. Yesus selalu melakukan apa yang disebut belas kasihan. Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Menarik sekali. Matius 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Matius pasal 5 ayat 38 berkata, kamu telah mendengar firman. Yesus Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman. Jadi Anda mendengar apa?
Firman. Firman adalah sesuatu yang luar biasa. Dan dia berkata begini, kamu telah mendengar firman, kamu telah mendengar Torah, firman. Dan dia bilang firman berkata apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Belum pernah dengar firman yang itu. Kamu telah mendengar apa tadi? Firman. Dan firman bilang apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Baru Anda sadar, oh ya itu firman. Dan dia bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Kata berkata juga berarti firman. Dia memberi satu firman yang baru. Dan dia berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, ada Torah, sebenarnya dia bicara soal Torah. Dan firman berkata, Torah berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kalau orang berbuat sesuatu yang jahat kepadamu, balaslah kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang berbuat sesuatu yang baik kepadamu, balaslah kebaikan dengan kebaikan. Persoalannya satu. Bukan masalah mata ganti mata, persoalannya ada pada gigi ganti gigi. Sebentar. Kenapa saya mengatakan bahwa persoalannya ada pada gigi ganti gigi? Begini, misalnya saya berkelahi dengan Agni, dan waktu saya berkelahi dengan Agni tanpa sengaja saya pukul Agni dan rontok 2 giginya Agni. Dan Torah berkata kalau saya membuat giginya Agni 2 rontok, maka Agni berhak untuk merontokkan 2 gigi saya. Nah, oleh sebab itu untuk melaksanakan Torah saya harus membiarkan Agni untuk memukul saya, merontokkan 2 gigi saya. Cuma waktu dia pukul karena emosi sebab 2 giginya rontok, saking kerasnya dia pukul 3 gigi saya rontok. Nah, menurut Torah 2 gigi saya rontok itu adalah balasan Agni, tapi ada 1 gigi saya rontok. Hajar lagi. Maka menurut Torah saya berhak untuk pukul Agni untuk merontokkan 1 giginya lagi. Tapi karena saya lagi mangkel, kekuatan saya juga tidak terkendali, akhirnya 3 gigi Agni rontok. Menurut Torah yang 1 rontok itu balasan atas pukulannya yang pertama. Tapi 2 gigi rontok itu berarti dia berhak untuk membalas saya. Kalau ini diteruskan terus menerus, akhirnya kita berdua ompong sebelum waktunya. Anda lihat itu persoalan bukan dengan mata ganti mata, ada persoalannya pada gigi ganti gigi. Sebab kita tidak bisa menghitung berapa banyak gigi yang harus rontok. Anda pukul terlalu pelan, nggak ada yang rontok. Anda pukul terlalu keras, kelebihan yang rontok. Itu persoalannya. Sehingga kita punya kesulitan hari ini adalah kita terjebak pada balas dan membalas. Itu persoalannya, kita terlibat dalam satu persoalan di mana kita tidak bisa menghentikan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebab manusia akhirnya terlibat dalam satu rantai setan yang bernama balas membalas. Dia merontokkan 2 gigi saya pukul, saya rontokkan 3 giginya dia. Dia bilang kamu kelebihan 1, dia pukul ternyata dia rontokkan 3. Saya berkata sudah 1 berarti kamu kelebihan 2. Saya lakukan itu dan akhirnya sama-sama menjadi hancur. Itu yang saya katakan, ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, yang menang bukan dia, yang menang bukan saya, yang menang adalah kejahatan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberi perintah yang baru. Dan perintahnya pertama dia berkata jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat. Artinya ketika orang berbuat jahat kepadamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah yang namanya mengampuni. Saya tidak membalas kejahatan yang diperlakukan pada saya tidak balas dengan kejahatan sebab saya mengampuni orang itu. Sama-sama bilang mengampuni. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus tidak berhenti hanya sampai di mengampuni. Tiba-tiba dia berkata bukan hanya itu, koma, dan dia berkata melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu.
Mengampuni adalah saya memilih untuk tidak membalas kejahatan yang orang perbuat pada saya. Saya menanggung rasa sakit, saya menanggung setiap kerugian, saya melepaskan pengampunan dan memutuskan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan berhenti sampai di situ. Sebab ada cara yang berikutnya yang harus kamu lakukan. Apa itu? Kalau orang tampar pipi kananmu, bukan jangan tampar pipi kanannya dia. Itu mengampuni kalau kita tidak tampar. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, berilah pipi kirimu. That's mercy. Itulah belas kasihan. Ketika orang memberi kita kejahatan, kita tidak balas dengan kejahatan, itu pengampunan. Tetapi kalau orang berbuat jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan, itu lebih daripada pengampunan. Itu belas kasihan. Saya mengasihi orang itu sungguh-sungguh. Cinta selalu menempatkan kita pada tempat di mana kita bisa dilukai, dikecewakan berkali-kali. Orang yang mencintai tanpa pernah mau bersedia untuk menderita karena cinta, maka Anda tidak pernah tahu arti cinta yang sesungguhnya. Cinta akan selalu meletakkan kita pada tempat di mana kita bisa dikecewakan, dilukai berkali-kali. Sebab orang yang paling mengecewakan kita bukan orang yang kita tidak kenal. Orang yang paling mengecewakan kita adalah orang yang paling kita cintai. Ketika Anda mencintai seseorang, resiko dari cinta kita kepada seseorang adalah kita satu titik kita bisa menderita karena apa yang orang itu perbuat kepada kita. I love you, tiba-tiba dia berkata, I don't love you, aku tidak mencintai engkau. Maka risiko dari mencintai seseorang dan orang itu menolak cinta kita adalah kita akan terluka karena cinta itu sendiri. Itu sebabnya ketika Yesus mengasihi kita, bukti dari cintanya Yesus kepada kita, dia rela menderita bagi Anda dan saya. Setuju? Bukankah salib adalah tanda dia berkata, I love you, aku mengasihi engkau. Bagaimana saya tahu bahwa Yesus mengasihi saya? Dia berkata, aku bersedia menderita, bahkan memberikan nyawaku untuk dirimu. Dia mati bagi Anda dan saya. Dari situ kita tahu bahwa Yesus mencintai kita dengan sungguh-sungguh. Anda lihat, cinta akan selalu meletakkan kita pada satu tempat di mana kita bisa dikecewakan dan dilukai berkali-kali. Orang yang tidak mau dikecewakan adalah orang itu harus memilih untuk berhenti mencintai. Makanya terjadi perpisahan. Kenapa? Sebab saya tidak mau lagi terluka. Atau saya tidak lagi mau melukai. Dan ketika saya tidak lagi mau terluka atau melukai, saya berhenti untuk mencintai. Sebab saya tahu satu hal, kalau saya terus mencintai, saya akan mengalami kekecewaan. Sebab orang yang mencintai akan selalu ada pada satu tempat yang rentan di mana dia bisa dikecewakan berkali-kali. Jadi pikiran buat Anda, renungkan di rumah masing-masing. Tapi Yesus punya gaya hidup yang bernama belas kasihan. Dia mengasihi. Bahkan kalau saya mau berkata, the center of the life of Jesus, pusat dari kehidupan Kristus adalah kasih belas kasihan. Mari saya tunjukkan kepada Anda bahwa pusat dari kehidupan Kristus adalah belas kasihan. Coba Anda pergi ke Matius pasal 5. Matius pasal 5. Dalam Matius pasal 5 Anda akan temukan ada ucapan berbahagia. Bagi Anda yang pernah perhatikan, ada 9 kali Tuhan Yesus mengucapkan ucapan berbahagia. Berbahagialah. Ada 9 kali dia mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus kebenaran. Ada 9 ucapan bahagia dalam Matius pasal 5. Nah sekarang 9 dibagi 2, hasilnya adalah 4,5. Tepatnya 4,5. Berarti ucapan bahagia yang ada persis di tengah-tengah dari semua ucapan bahagia adalah ucapan bahagia yang kelima. Semoga Anda setuju. Jadi ada 9 ucapan bahagia, 4 di kiri, 4 di kanan, ada 1 di tengah. Berarti yang kelima itulah ucapan bahagia yang persis ada di tengah-tengah. Nah mari kita lihat ucapan bahagia kelima yang diucapkan oleh Yesus.
Lihat ayat-ayat yang ketiga. Yang pertama, ucapan bahagia yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua, ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita. Yang ketiga, ayat kelima, dia berkata berbahagialah orang yang lemah lembut. Yang keempat, ayat yang keenam, dia berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang kelima, pusatnya di tengah-tengah, tiba-tiba dia berkata apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Anda lihat berarti ucapan kelima persis ada di tengah-tengah dari 9 ucapan bahagia. Tiba-tiba dia berkata, berbahagialah mereka yang murah hatinya. Coba Anda lihat sekali lagi. Dalam Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-23. Matius 23, ayat yang ke-23. Matius 23, ayat yang ke-23. Perhatikan, Tuhan Yesus bilang begini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ini yang terpenting dalam hukum Taurat. Ada berapa? Dia berkata ada 3. Nomor 1 dia berkata keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Anda lihat ada 3 hal yang terpenting dalam hukum Taurat. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Keadilan ada di kiri, kesetiaan ada di kanan. Apa yang ada di tengah? Belas kasihan. Kembali lagi tiba-tiba dia berkata, the center of everything else, pusat dari segala sesuatu yang lain, belas kasihan. Anda pergi ke Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Kembali lagi kita akan menemukan pola yang sama. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat 8 Alkitab berkata begini. Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Ini yang baik. Apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Ini yang Tuhan kehendaki daripada kita. Dia berkata berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi ada 3 sekali lagi. 1, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Sebelah kanannya berlaku adil. Sebelah kirinya hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tengah-tengahnya adalah mencintai kesetiaan. Kalau Anda punya handphone, Anda pergi ke aplikasi Alkitab, Anda pergi ke bahasa Inggris, maka Anda akan menemukan dalam bahasa Inggris tidak bicara tentang faithfulness, kesetiaan. Dalam bahasa Inggris dia bilang begini, you must do justice, lakukan keadilan, love mercy, mencintai, belas kasihan, dan yang terakhir dia berkata walk humbly before God, berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi dia berkata ada 3, nomor 1 lakukan keadilan, nomor 3 rendah hati di hadapan Tuhan, tapi nomor 2 persis di tengah-tengah dia berkata love mercy, cintai, belas kasihan. Berarti apa yang ada di tengah-tengah dari perkenanan Tuhan? Apa yang ada di tengah-tengah dari tuntutan Tuhan, kehendak Tuhan? Dia berkata sederhana, mercy. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 16. Anda lihat saja. Anda ingat bahwa ada namanya tabut perjanjian dalam furniturnya perkakas bait suci. Di tabut perjanjian berisi beberapa barang penting. Di situ ada tongkat Harun yang berbunga, di situ ada 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan dan 2 loh batu yang ditulis oleh Musa. Di situ ada mana yang ditaruh di dalam tabut perjanjian, kemudian ditutup. Jadi ada 1 kotak kemudian ditutup. Nama tutup pada tabut perjanjian itu disebut tutup perdamaian. Dan di atas dari tutup perdamaian ada 2 benda malaikat berbentuk malaikat. Jadi ada 2 malaikat yang disebut kerubim yang saling sayapnya berjumpa di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah persis dari tutup perdamaian ada 2 malaikat yang saling menghadapkan sayapnya. Dan di antara 2 malaikat yang ketemu dengan sayapnya
Tempat persis di tengah-tengah pertemuan sayap dua malaikat adalah tempat di mana Shekinah glorinya Tuhan, tiang awan dan tiang apinya Tuhan turun. Dan dalam Ibrani 4 ayat 16, penulis Ibrani memberitahukan kepada kita, orang Israel menyebut tempat yang ada persis di tengah-tengah di antara dua malaikat sayapnya berjumpa, yang di mana Shekinah glory Tuhan turun, tiang awan, tiang api Tuhan turun, disebut tahta kasih karunia, mercy seat. Dia bilang begini, bahwa Tuhan bertata di tabut perjanjian. Tetapi tempat persisnya Tuhan bertata itu tengah-tengah tabut perjanjian. Dan tempat di tengah-tengah tabut perjanjian disebut adalah mercy seat, tahta kasih karunia. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Jadi tengah-tengahnya adalah tahta. Tahta itu disebut apa? Kasih karunia. Kalau pusat dari seluruh pelayanan Yesus adalah kasih karunia. Kalau guru kehidupan kita menunjukkan bahwa ada begitu banyak hal yang dia lakukan sebenarnya dimotivasi oleh belas kasihan. Dia menyembuhkan orang karena belas kasihan. Dia menjawab seruan Bartimeus karena belas kasihan. Sebab Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, berbelas kasihanlah kepadaku. Ada banyak peristiwa Injil menulis sebelum Yesus berbuat mujizat selalu dia digerakkan oleh belas kasihan. Kalau belas kasihan menjadi tenaga pendorong Yesus untuk melayani, untuk berbuat mujizat, berarti belas kasihan seharusnya menjadi motivasi kita yang sesungguhnya dalam melayani Tuhan dan sesama. Belas kasihan. Satu kali Tuhan Yesus datang dalam Yohanes pasal 5 di sebuah kolam Bethesda. Anda tahu ceritanya? Di situ Alkitab dengan secara sengaja menyebutkan ada seorang lumpuh 38 tahun. 38 tahun dia lumpuh. Dan Yesus dan secara sengaja Alkitab memberitahukan bahwa sebenarnya di kolam Bethesda itu hari itu paling banyak orang lumpuh dan timpang. Kenapa ada paling banyak orang lumpuh dan timpang? Jawaban saya sederhana dan buta mungkin. Kenapa mereka lumpuh, timpang dan buta yang paling banyak di sana? Gampang. Sebab ketika air di kolam Bethesda itu bergejolak, walaupun lumpuh bisa lihat airnya bergejolak, tapi karena dia lumpuh, sukar bagi dia untuk pergi ke situ. Sehingga sebelum dia sampai orang lain sudah lebih dulu mendapatkan mujizat itu. Sehingga ada satu orang lumpuh harus tinggal 38 tahun. 38 tahun tanpa mujizat sama sekali. Yesus datang pada orang lumpuh itu, pertanyaannya sederhana, maukah engkau sembuh? Tiba-tiba orang lumpuh itu jawab, Guru, setiap kali aku mau datang masuk ke air itu selalu ada orang yang mengambil mujizat daripadaku. Dan tidak ada yang peduli lagi dengan aku. Bertahun-tahun saya baca ayat ini, saya bilang ini orang aneh, ditanya A dijawab B. Maukah engkau sembuh? Jawaban itu gampang, cuma perlu dijawab ya atau tidak. Ya saya mau sembuh, tidak saya tidak mau sembuh. Di sini buat ngemis, bukan buat sembuh, kira-kira gitu. Tapi anehnya diajaib waktu ditanya, maukah engkau sembuh? Dia jawab, orang lain mengambil kesembuhan yang seharusnya menjadi milikku. Saya bilang inilah tanda orang kepahitan. Ditanya A, dijawab B. Jadi kalau Anda tanya orang A, kemudian dijawab B, Anda tahu satu hal, itu kepahitan. Ditanya C, dia jawab D. Tanya mau sembuh, dia jawab lain. Sampai satu kali waktu saya baca untuk kesekian kali cerita itu, Roh Kudus mengajar saya satu hal. Dan Roh Kudus mengajar saya bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang lumpuh itu sebenarnya adalah jawaban terhadap pertanyaan Yesus. Saya bilang bagaimana bisa ini disebut jawaban? Sampai satu kali saya sadar waktu Yesus kemudian bertanya, maukah engkau sembuh? Jawaban orang lumpuh itu sebenarnya begini, mau saja. Tapi bagi dia hari itu bagaimana untuk meraih kesembuhan adalah lewat kolam Bethesda. Tidak bisa lewat cara lain.
Dan supaya dia bisa sampai ke kolam Bethesda, 38 tahun pengalaman tunggu di kolam Bethesda. Mengajarkan dia satu hal, dia hanya bisa sampai ke kolam Bethesda waktu itu ketika air bergoncang apabila orang lain mengizinkan dia untuk masuk ke situ lebih dulu. Kalau orang lain tidak mau mengizinkan, dia tidak akan pernah bisa meraih mujizat. Sebab dia mau jalan lebih cepat, orang lain lebih dulu jalan. Waktu dia mau masuk, orang lain sudah lebih dulu sampai. Dia satu-satunya cara bagi dia bisa meraih kesembuhan dari kolam Bethesda adalah kalau orang lain mau menolong dia. Kalau orang lain mau berbelas kasihan pada dia. Itulah jawabannya, aku mau guru. Bukan gak mau. Tapi persoalannya satu saja persoalannya. Gak ada yang mau memberi mujizat itu kepadaku. Kalau saya jadi orang lumpuh, saya akan bilang begini, persoalannya satu, saya tahu saya perlu sembuh, saya tahu saya perlu pulih, saya tahu saya butuh mujizat, saya tahu. Orang lumpuh itu tahu bahwa dia butuh kesembuhan, dia butuh pemulihan, dia butuh mujizat. Sama seperti Anda dan saya, kita tahu kita butuh itu semua, tetapi untuk mendapatkan itu semua kita butuh orang lain. Kalau saya jadi orang lumpuh, saya akan berkata, persoalannya guru. Nama dari tempat itu adalah Bethesda. Tahukah Anda apa arti kata Bethesda? Bethesda berasal dari dua kata, Bet, rumah. Hesda berasal dari kata Hesed yang berarti belas kasihan. Dia mau bilang begini, kalau ini Bethesda yang berarti rumah belas kasihan, pertanyaannya satu. Mana itu belas kasihan hari ini? Kenapa enggak ada yang peduli dengan saya? 38 tahun, itu bukan cuma Pak RT dia di situ. Itu sudah jadi gubernur dia, kalau jadi perlu presiden dia. Paling tua di situ. 38 tahun and nobody cares. Gak ada yang peduli. Kita juga sama kalau mau jujur. Kita bisa ketemu di gereja, kita bisa ketemu di mana. Bertahun-tahun berteman tanpa pernah tahu bahwa orang yang kita sebut teman satu saat ada banyak kali dia menangis. Tapi kita gak pernah ngerti. Dia mau bilang sama Yesus kalau ini Bethesda rumah belas kasihan, pertanyaannya cuma satu. Mana belas kasihannya itu? Itu sebabnya Yesus hari itu mengulurkan tangan untuk orang lumpuh 38 tahun. Hari itu Yesus satu-satunya orang, 38 tahun, satu-satunya orang yang mengulurkan tangan untuk dia. Hari ini mari yuk kita belajar kehidupan Kristus. Rela mengulurkan tangan untuk orang lain. Satu dari sedikit perumpamaan Yesus yang paling saya takuti. Mau tahu? Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Sebab saya pernah ngalami sendiri. Ada orang tabrakan, waktu saya lewat menuju perjalanan. Saya lihat sudah ada banyak, biasanya kalau orang tabrakan banyak orang di situ. Saya lihat sudah banyak orang, saya jalan pergi. Sampai satu kali waktu saya jalan pergi, Roh Kudus bicara, persisnya kayak orang Samaria yang baik hati. Ada orang Lewi karena ada undangan. Dia rela untuk meninggalkan mereka yang sementara mengalami kesulitan. Sampai hari ini, saya mau jujur dengan Anda. Perumpamaan itu masih menakutkan bagi saya. Mau tahu salah satu yang menakutkan ketika dia suruh orang muda untuk menjual semua miliknya dan memberikan pada orang miskin. Itu menakutkan saya. Saya memberi banyak. Terutama masa pandemi saya belajar untuk melepaskan tabungan saya. Tapi Anda tahu satu hal. Saya bisa memberi, tapi saya harus punya simpanan sebagai tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga atas orang-orang yang ada dalam rumah tangga saya.
Menjual segala sesuatu, bagikan pada orang miskin adalah sesuatu yang saya harus jujur tidak bisa saya lakukan hari ini. Itu menggetarkan hati saya. Sebab Yesus belajar memberi segala-galanya dengan kasih yang tulus. Yuk mari kita datang pada Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Bukan karena Jason, memang saya nyanyi. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa mengerti, ini yang saya suka, sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah ajarku mengerti satu kasih yang seperti air mengalir. Yang ada hanya untuk memberi. Saya nggak tahu kamu bisa dapat kata-kata itu. Tapi itulah cintanya Tuhan. Itulah Bethesda-nya Tuhan yang sesungguhnya. Bukan air yang karena malaikat, bukan. Tapi karena tangan kasihnya Roh Kudusnya, tiba-tiba dia ulurkan bagi Anda. Itulah Bethesda Anda dan saya. Tangan belas kasihan Tuhan. Amen. Makanya tiap kali dia buat mujizat, Alkitab berkata, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Saya berdoa, Voice of Worship menjadi Bethesda-nya Tuhan. Mengalirkan belas kasihan. Mengulurkan tangan bagi mereka yang rusak dan hancur. Bukan hanya pampang nama Bethesda, belas kasihan, rumah belas kasihan. Tapi ada orang di dalamnya 38 tahun, nobody cares. Gak ada yang peduli. Semua hidup demi kepentingan sendiri. Semua saling berkompetisi untuk meraih demi dirinya sendiri. Tanpa sadar bahwa ada orang-orang yang makin rusak dan hancur, makin terpuruk dan makin terpuruk. Saya akhirnya ngerti waktu Roh Kudus berkata, perhatikan itu jawabannya dia. Untuk terima kesembuhan, I need mercy. Saya butuh belas kasihan, but nobody cares. Gak ada yang peduli. Gak ada yang mau berhenti sejenak bagi aku. Gak ada yang mau mengulurkan tangan bagi aku. Gak ada yang mau membopong aku ke dalam kolam itu. Gak ada yang peduli. Itu sebabnya Anda temukan satu kisah luar biasa ketika ada satu orang lumpuh dan 4 orang temannya menggotong dia. Seharusnya sama seperti orang di Bethesda, dia bisa mengalami kesembuhan kalau ada 4 orang temannya yang bersedia menggotong dia, bersusah payah naik ke atas, bersusah payah menurunkan orang lumpuh itu ke dalam ruangan di mana Yesus ada, sehingga mujizat bisa dia alami asalkan ada yang mau peduli. Asalkan ada yang mau mengerti. Asalkan ada yang mau berhenti sejenak, mengulurkan tangan. Ya, Anda harus bersusah payah. Ada sesuatu tenaga yang harus Anda keluarkan dari diri sendiri. Supaya orang lain bisa menerima sesuatu yang baik. Ambil roti di tangan kanan Anda. Ini bukan roti Bapak Ibu. Ini adalah the proof of His love. Kasih. Bukti dari kepeduliannya. Bukti dari cintanya. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir. Mengambil roti. Mengucap syukur atasnya.
Dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu karena kasih. Jadikanlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa, tetapi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau Anda percaya, mari kita makan dengan iman. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Yesus. Sekali lagi, ini bukan cawan anggur biasa. This is the proof of His love. Inilah bukti kasih-Nya. Dia peduli, bukan hanya dia berhenti, dia peduli bahkan dia turun dari sorga untuk Anda dan saya. Mengosongkan dirinya, kata Paulus. Bahkan dia setia sampai mati dan mati di atas kayu salib. Yesus mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa semua orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Yesus tak pernah berhenti. Biar jadi ini doa kita semua. Ajar kami mengerti arti sebuah kasih yang selalu memberi. Sama seperti kasih Yesus. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kompetisi. Bahkan ketika kompetisi sudah masuk begitu rupa bahwa dalam institusi yang disebut agama, seringkali kita kehilangan yang namanya kasih. Kita kehilangan yang namanya belas kasihan. Sementara di luar sana ada banyak orang yang sementara berseru, I need love, I need mercy, I need Jesus sebenarnya. Biarlah Anda dan saya jadi pembawa Yesus. Mereka sementara berharap dari air. Ketika orang tidak bisa minum dari air yang bersih, maka mereka akan bersedia minum dari air yang kotor sekalipun. Ketika orang lapar dan tidak bisa punya makanan untuk dimakan yang baik, mereka akan bersedia untuk mengais sampah untuk makan dari apa yang mereka dapatkan di tempat sampah. Walaupun resikonya sakit perut, ada banyak orang ingin cinta yang sejati. Tapi kalau mereka tidak punya cinta yang sejati, mereka bersedia ambil cinta yang kotor. Sekalipun dimanfaatkan orang hanya demi supaya dicintai, dia bersedia dimanfaatkan. Seringkali orang hidup terlunta-lunta dari satu pelukan kepada pelukan yang lain, bukan karena mereka jahat sebenarnya. Tetapi karena kita gereja tidak pernah memberikan kepada mereka kasih yang sejati. Berhenti menghakimi orang lain dan berkata engkau berdosa. Tanpa kita pernah mau tahu dan mau peduli dengan mereka. Kita hanya menjadi orang yang mudah menghakimi. Tapi kita tidak menjadi orang yang menjadi saluran kasih Tuhan. Kita gak bisa bilang, itu air kotor jangan minum. Tapi Anda gak pernah kasih air yang bersih untuk dia. Kalau Anda tidak punya solusi, Anda gak berhak untuk melarang dia. Dia akan tetap minum air yang kotor. Sebab dia haus. Hari ini kita cuma bisa bilang, kamu salah. Tapi kita gak pernah memberi kepada mereka, ini loh yang sejati, ini loh yang benar. Kita gak pernah menyediakan diri menjadi saluran air kehidupan Kristus bagi orang lain. Anda hanya bisa bilang pergaulanmu salah, tapi Anda gak pernah mau bergaul dengan dia. Anda marah anak-anak dan berkata pergaulanmu salah nak, tapi Anda gak pernah peduli, Anda gak pernah duduk sebentar dengan mereka, Anda gak pernah bicara dengan mereka, Anda gak pernah peluk mereka, Anda gak pernah belai mereka, Anda gak pernah kuatkan mereka. Bagaimana Anda bisa berkata pergaulanmu salah kalau Anda tidak pernah menyediakan kasih yang sejati itu di rumah? Kalau mereka tidak temukan cinta di rumah, mereka akan cari di luar. Kalau mereka tidak temukan kebenaran dalam gereja, mereka akan cari di luar. Hari ini yuk mari kita belajar. Biarlah Betesdanya Yesus yang sesungguhnya mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Mari yang bertugas untuk doa syafaat silakan. Terima kasih. Bapak, sungguh kami mengucap syukur buat hari yang terus Kau beri bagi kami, sehingga kami terus memiliki kesempatan untuk datang kepadamu, mencari wajah-Mu, memuji, menyembah-Mu. Bahkan Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami melalui hamba-Mu Pak Doni ya Bapa. Bapa, biarlah setiap firman yang disampaikan kepada kami pada pagi hari ini benar-benar boleh kami tangkap Bapa. Dan biarlah kami boleh mengerti isi hati-Mu lebih lagi dan lebih lagi.
bahwa sungguh Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan cinta kepada kami. Engkaulah sumber dari kasih dan cinta itu. Dan jadikanlah kami sebagai saluran-Mu, Bapa. Untuk kami boleh menyalurkan setiap kasih dan cinta yang kami dapatkan dari-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, ya Bapa. Pakai kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, Bapa. Terus ajari kami. Biarlah mulai hari ini, Engkau terus sadarkan kepada kami bahwa sangat banyak orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kasih dan cinta-Mu. Biarlah kami boleh berbelas kasihan kepada mereka, Bapa. Terima kasih. Saat ini kami berdoa bagi hamba-Mu, Pak Doni, beserta dengan istri dan anak-anaknya kami serahkan dalam tangan-Mu, ya Bapa. Engkau yang memberkati hamba-Mu dan keluarganya. Engkau juga yang memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang sempurna. Tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu. Biarlah dia boleh menangkap isi hati-Mu lebih lagi, ya Bapa. Dan itu boleh disampaikan kepada setiap kami atau dimanapun dia berada, Bapa. Dan dia juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran-Mu seperti yang Engkau mau. Terima kasih, Bapa. Kami juga menyerahkan Cinita ke dalam tangan-Mu. Beserta dengan suami dan kedua anaknya kami serahkan dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami juga percaya, Bapa, Engkau memberkati dia, apapun yang dia butuhkan. Engkau sediakan dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu sempurna baginya dan keluarganya. Begitu juga dengan studi kedua anaknya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, ya Bapa. Bapak, kami juga menyerahkan VOE dalam tangan-Mu. Pribadi lepas pribadi, terutama tim Bapak, bagi Gladys, Bapak, bagi Pak Samuel, bagi Erik dan semua tim yang ada, Bapak. Engkau berkati, Bapak. Engkau yang tahu setiap apa yang mereka butuhkan. Dan kami percaya Engkau pun yang menyediakan dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu pun selalu ada bagi mereka. Biar boleh mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami berdoa saat ini bagi bangsa kami. Biar shalom-Mu selalu ada bagi bangsa kami. Belas kasihan-Mu pun selalu ada bagi bangsa kami. Kami tahu bangsa kami ada di dalam hati-Mu. Bapak, Engkau jamah setiap hati di bangsa kami. Engkau juga menjamah setiap pemimpin bangsa kami dan menuntun mereka, Bapak. Dari Pak Presiden, jajarannya, para menteri, DPR, MPR, bahkan sampai yang terendah RT RW kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapak. Biar ada kebijaksanaan di hati mereka. Setiap program yang mereka buat itu semua untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak, kami juga menyerahkan setiap gereja-gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Pakai lebih lagi. Singkapkan lebih lagi isi hati-Mu, rahasia-rahasia-Mu, ya Bapak. Pada gereja-gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu. Untuk mereka juga boleh menjadi berkat, Bapak, dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi saluran belas kasihan-Mu, saluran kasih dan cinta-Mu bagi orang-orang di sekitar mereka, terutama bagi bangsa kami Indonesia ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami juga menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi yang saat ini kami mengikuti morning worship, Bapak. Biar terus Roh Kudus Engkau bekerja di dalam setiap hati kami. Untuk kami boleh menangkap hati Bapa yang begitu baik, yang begitu penuh cinta dan kasih. Dan ajar kami lebih lagi dan lebih lagi untuk terus menjadi saluran-Mu dimanapun kami berada bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh merasakan kasih dan cinta-Mu, ya Bapa. Mereka boleh terberkati dengan adanya kami. Terima kasih, Bapa, terima kasih.
Kami berdoa dan kami mengucap syukur, bahkan kami menyerahkan hari kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tuntun setiap langkah kami. Dan kami percaya berkat-Mu, favor-Mu selalu berlimpah dalam hidup kami. Dan itu juga yang boleh kami pakai Tuhan untuk memberkati orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cinta. Haleluya. Amin, amin. Dan dengan kami saudara-saudara seiman dalam nama Yesus. Lebih sungguh. Kira lo bakasih kita bayar. Lebih sungguh. Amin, amin, amin. Terimalah segala berkat Amin. daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai Amin. sejahtera Roh Kudus menyertai kita sekalian, keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu. Sungguh harapan itu akan selalu ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Amin. percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.